Tidak pernah merasa puas, secara sadar ataupun tidak sadar, sifat ini sering melekat di hati semua orang. Finansial jalan di tempat, itulah topik perbincangan kita tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya Chandra Dewi, di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Muhammad Irsan, Head of Agency Training and Development dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, ada pertanyaan dari pemirsa kita, yaitu Bapak Hafiz. Ia sudah bekerja selama 10 tahun dan karirnya juga cukup baik, berapa kali naik gaji dan posisinya juga sudah cukup bagus. Tapi tetap saja ia tidak merasa pendapatannya cukup, bahkan berpikir untuk mengambil kerja sampingan. Nah, kenapa ia tidak pernah merasa cukup ini ya Pak? Apakah ada yang salah dengan cara yang mengatur keuangan atau bagaimana? Ya, jadi ini hal yang umum terjadi. Umum tapi sebetulnya nggak wajar harusnya. Tapi ini umum kenapa? Karena orang selalu melihat bahwa kenaikan pendapatan itu otomatis juga akan membawa kenaikan kebutuhan dan kenaikan keinginan yang harusnya bisa terpenuhi dengan pendapatan tersebut. Padahal seharusnya kenaikan pendapatan itu bisa kita alokasikan untuk hal yang lain. Jadi kalau mau berjalan dengan baik, kenaikan pendapatan tidak serta-merta terjadi kenaikan kebutuhan ataupun kenaikan keinginan dari orang tersebut. Nah, kalau ditanya apakah ada kesalahan dalam pengelolaan keuangan, ini yang harus kita refleks kembali. Kita harus tinjau kembali bagaimana pengelolaan keuangan dari misalnya contoh Pak Hafiz tadi. Apakah sudah disiapkan pos-pos tertentu setiap bulannya, ataukah apa yang masuk itu akan berjalan, orang selalu bilang seperti air mengalir aja deh, nanti ujung-ujungnya habis, tetap akan habis dan sebagainya. Nah, ini perlu perencanaan. Oke, perencanaan seperti apa kalau gitu yang harus dilakukan Pak Hafiz dan juga mungkin pemirsa di rumah ini ya Pak ya, supaya main tidak pendapatannya dirasa sudah cukup dan tentunya finansialnya tidak hanya berjalan di tempat. Ya, jadi pos-pos dalam pengelolaan keuangan itu harus benar-benar terjadwal, dalam arti pos untuk misalnya kebutuhan rumah tangga ada pos tertentu, kemudian untuk misalnya rekreasi dengan keluarga ada pos tertentu, dan juga jangan dilupakan proteksi ataupun investasi. Karena jangan sampai semuanya terpenuhi kemudian tidak ada investasi untuk kedepannya. Jadi ini yang harus kita selalu alokasikan. Nah, kalau ada kenaikan pendapatan harusnya pos investasi bisa ada tambahan porsi ke sana. Tadi Pak Irsan sempat singgung bahwa sebaiknya juga melakukan pos investasi dan proteksi. Betul. Investasi yang paling cocok yang seperti apa Pak? Kalau investasi macam-macam, ini tergantung dengan profil risiko yang ada di diri Pak Hafiz. Karena investasi kan ada orang Indonesia yang pengennya itu apapun itu, saya pengen uang saya itu disimpannya di yang paling aman, misalnya deposito, kemudian kalaupun main di reksadana, mainnya di dana kas dan sebagainya. Tapi ada juga orang yang pengen dapat return yang lebih tinggi dan mengambil sedikit resiko, mereka bermain di saham. Jadi profil resiko dari Pak Hafiz ini menentukan dia cocoknya main di mana. Dan bisa jadi juga untuk membalancing itu dilakukan yang namanya diversifikasi. Tidak harus semuanya main ke saham atau asuransi, tapi bisa dibagi. Ada yang masuk ke asuransi, ada yang masuk ke reksadana, ada yang masuk ke properti dan sebagainya. Jadi diversifikasi itu penting, tapi juga yang lebih penting adalah bagaimana karakter atau risiko dari si investor tadi. Oke, tadi juga disinggung seputar proteksi. Jenis Betul. asuransi yang sebaiknya dimiliki oleh Pak Hafiz yang seperti apa? Nah, ini yang paling penting kita lihat adalah apakah Pak Hafiz sudah punya asuransi sebelumnya atau belum. Kalau belum punya, yang paling penting adalah terproteksi aset yang dia miliki atau Pak Hafiznya sendiri sebagai kepala keluarga atau penghasil income itu terproteksi. Supaya apa? Kalau terjadi sesuatu terhadap diri Pak Hafiz, keluarganya tetap akan bisa jalani hidup seperti Pak Hafiznya masih ada. Hal lain adalah aset dia juga harus terproteksi. Jangan sampai kalau terjadi sesuatu, misalnya kena penyakit kritis, penyakit berat, investasi yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun itu habis hanya untuk membiayai penyakit tadi. Jadi hal-hal seperti ini tuh bisa ditanggulangi dengan adanya proteksi dari asuransi. Oke, sebagai penutup Pak Irsan, barangkali bisa diberikan saran bagi Pak Hafiz kiranya supaya tidak merasa finansialnya jalan di tempat Pak. Ya, yang paling penting adalah buat perencanaan keuangan. Pos mana yang menjadi pos kebutuhan dan mana yang hanya keinginan. Kalau keinginan mungkin bisa ditekan, tapi kebutuhan harus kita penuhi. Jadi ini yang kita mesti lihat, mana yang menjadi kebutuhan utama keluarga saya dan saya misalnya, dan mana yang hanya keinginan aja. Kalau keinginan masih bisa ditekan, bisa dialihkan ke investasi. Jadi perencanaan keuangan yang paling penting. Baiklah, terima kasih Pak Irsan atas waktunya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh